Ya, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita kembali boleh berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Saudara, kita sudah mempelajari mengenai beberapa bagian hukum Allah yang diberikan melalui Musa. Ya. Dan minggu lalu kita sudah membahas mengenai hukum yang kelima, yaitu hormatilah orang tuamu. Dan saudara kata Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membahas, ya, kalau kata menghormat anak-anak, bagaimana menghormati orang tua, karena itu sesuatu yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Dan di belakang perintah untuk menghormati orang tua mengandung suatu janji, supaya kita panjang umur dan baik keadaan kita. Ini ada suatu janji Tuhan bagi setiap anak-anak yang menghormati orang tua. Walaupun di dalam diskusi kita, di dalam kehidupan manusia yang telah jatuh dalam dosa, kadang-kadang kita melihat ada hambatan-hambatan di dalam diri anak-anak di dalam menghormati orang tua. Karena keterbatasan orang tua, ataupun kehidupan rohani orang tua, di dalam kehidupan mereka tidak menjadi teladan, atau mereka belum mengenal Tuhan, sehingga kita ada kesulitan untuk bagaimana memberikan hormat, ketaatan, dan mengasihi orang tua. Tapi bagaimanapun juga, orang tua adalah wakil Tuhan. Tuhan perintahkan kita menghormati orang tua kita, seperti kita menghormati Tuhan. Di dalam menghormati orang tua, ada suatu konsekuensi kita bagaimana belajar untuk mentaati, mengasihi, dan memelihara orang tua kita. Dan ini ada sesuatu konsekuensi logis. Memang ada kesulitan, hambatan di dalam kita untuk merealisasikan kebenaran Tuhan. Tapi bukan berarti kemudian perintah ini perintah yang tidak penting, tetap penting. Kita harus melihat Tuhan dan kita minta petunjuk Tuhan bagaimana kita melaksanakan hukum yang kelima ini dalam kaitannya kita menghormati orang tua. Saudara, di samping kita menghormati orang tua, anak-anak menghormati orang tua, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bagaimana orang tua mendidik anak-anak, mengajar anak-anak dan mendisiplin anak-anak yang Tuhan percayakan. Ya. Saya percaya kalau orang tua mendidik anak-anak sejak kecil, di mana anak-anak ada rasa takut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan mentaati kepada Tuhan, maka akan membuahkan hasil. Bahwa anak-anak itu punya landasan bagaimana menghormati orang tua. Dan hari ini saudara, kita akan memahami, belajar bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Kita hari ini akan mempelajari beberapa aspek, saudara. Pertama, kita melihat bagaimana di dalam tradisi orang Yahudi di dalam mendidik anak-anak mereka. Atau bagaimana kita melihat di dalam konteks perjanjian lama, orang Israel mendidik anak-anaknya. Bagaimana tradisi orang Yahudi meneruskan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam perjanjian lama. Lalu kita pikirkan bagaimana relevansinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang tua Kristen. Saudara, mari kita membuka beberapa ayat Alkitab sehubungan dengan bagaimana tanggung jawab orang tua di dalam mendidik anak-anak. Saudara, kita akan melihat di dalam Ulangan pasal ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Ya. Ulangan pasal yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas
perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemanapun kamu pergi mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah ini dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu, kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai di sini, saudara, kita membaca lagi dua ayat di dalam Efesus pasal ke-6, ya, Efesus pasal ke-6, ayat ke-4 saja. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anak, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang terakhir, Kolose pasal ke-3, ayat ke-20-21. Ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tradisi orang Yahudi atau orang Israel pada saat itu, pendidikan untuk anak-anak itu sangat penting sekali. Bahkan ini adalah perintah Tuhan yang penting sekali, yang harus dijalankan oleh setiap orang percaya, yaitu pendidikan kepada anak-anak. Kepada anak-anak yang lahir, supaya mereka boleh mengingat apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Saudara-saudara Yesus, kalau kita melihat di dalam kehidupan orang Israel, ya, mereka sebagai umat perjanjian Tuhan, ya, Tuhan minta supaya generasi demi generasi mereka boleh mengenal Allah yang benar, yaitu Allah monoteis, ya. Allah yang Esa, ya. Di antara banyak kepercayaan-kepercayaan yang politeisme, percayaan-percayaan nenek moyang yang berkembang di dalam zaman itu, maka orang Israel ada suatu keharusan untuk memperkenalkan Allah yang Esa, Tuhan yang telah menyelamatkan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan orang Israel, yaitu mereka boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang telah menyatakan diri kepada orang Israel atau kepada bapak-bapak rohani pada zaman itu, dan mereka harus meneruskan akan hal ini, saudara. Dan ini menjadi sesuatu hal yang mutlak di dalam kehidupan orang Israel, untuk mengajarkan mengenal Allah yang benar. Yang kedua, saudara, mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan hukum-hukum Allah. Khususnya di dalam 10 hukum Allah ini, hukum moral ini, itu perlu
ajarkan berulang-ulang kepada kepada anak-anak mereka. Nah, ini adalah suatu perintah yang sangat penting sekali untuk mereka bagaimana hidup sebagai umat Allah yang berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah yang benar dan tidak mengetahui hukum Allah, bagaimana mereka hidup sebagai orang yang mengenal Allah. Dan ini menjadi sesuatu hal yang terus-menerus secara tradisi diberikan kepada anak-anak mereka, yaitu mengajarkan hukum Allah. Bahkan dikatakan di sini, dikatakan pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring, atau pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau bepergian. Ini menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan hukum-hukum Allah untuk diterapkan di dalam hidup mereka. Dan kalau kita melihat kembali dalam perkembangannya, saudara, orang-orang Israel pada zaman ini sekalipun mereka sangat ketat sekali. Sehingga anak-anak orang Yahudi, mereka itu dididik secara intensif, ya. Sampai ada sekolah untuk mereka belajar hukum Allah. Bukannya sekedar belajar, saudara, tapi memang ada pusat pendidikan untuk mereka boleh belajar sejak kecil. Bahkan sejak umur 5 tahun, mereka sudah dibiasakan membaca hukum-hukum Allah. Nanti pada waktu lebih besar, mereka ini diminta untuk menghafal, bahkan ada ulangan, saudara. Ya. Bukannya sekedar belajar biasa, tapi ada ulangan. Mereka diminta untuk menghafal. Ya. Menghafal pelajaran-pelajaran di dalam hukum Allah, dan nanti ada ujian. Sampai akhirnya mereka boleh menjadi namanya anak Taurat, Bat Miswar. Jadi mereka adalah orang yang sudah dianggap bertanggung jawab secara pribadi di hadapan Tuhan untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Bayangin, sejak umur 5 tahun mereka dididik untuk belajar. Waktu mulai umur 10, 11, mulai ada suatu bukan pelajaran biasa, adanya ulangan. Itu dididik begitu rupa, saudara. Dan untuk hal ini, saudara, dalam perkembangan sampai hari ini, mereka bukannya sekedar tahu hukum Allah, tapi mereka tahu bagaimana hukum Allah itu diimplementasikan di dalam praktek-praktek hidup mereka. Maka di situ ada namanya kitab Talmud. Di dalam kitab Talmud ini ada 2 buku, yaitu buku Mishnah dan Gomora. Itu yang bagaimana sebagai hal yang menafsirkan supaya firman Tuhan itu diimplementasikan di dalam praktek hidup mereka. Bukannya sekedar belajar secara sporadis atau secara sekedar belajar, tapi mereka dituntut untuk mengerti. Bahkan di dalam perkembangannya mereka ada tempat ibadah, sekarang namanya synagogues. Baik Allah nggak ada lagi. Sinagog ini bukannya berfungsi untuk ibadah formal, tapi tempat mereka boleh belajar. Mereka berdiskusi. Sehingga mereka bukannya sekedar tahu, tapi boleh kata dimotivasi untuk melaksanakan di dalam hidup mereka. Sehingga kita melihat rata-rata sebagai besar orang Yahudi, mereka bukannya sekedar orang Yahudi biasa, tapi orang-orang militan. Orang-orang sungguh-sungguh berusaha untuk melaksanakan apa yang dituntut daripada hukum Allah. Bukannya sekedar. Orang Yahudi sekarang jumlahnya seluruh dunia tidak lebih dari 10 juta. Tapi pengaruh di dalam masyarakat begitu besar sekali. Militansinya begitu kuat sekali, saudara. Sebagian besar hadiah Nobel itu orang Yahudi. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar itu mereka pendirinya atau yang sekarang memiliki orang Yahudi. Orang Yahudi cuma 10 juta lebih
kita 10 juta. Tapi influence pengaruhnya begitu luas dalam dunia ini. Dan mereka punya merasakan superioritas yang begitu luar biasa. Ada kebanggaan sebagai orang pilihan Tuhan. The chosen people. Orang pilihan Tuhan. Ada suatu kebanggaan sebagai umat Allah. Bahkan, saudara, sisi lain, saudara, mereka kadang-kadang di dalam mereka coba menerapkan akan kitab daripada Talmud, itu menjadikan sesuatu hal orang-orang daripada Yahudi yang radikal. Sehingga ada beberapa hal yang sebetulnya boleh kata bisa menjadikan orang itu nggak taat kepada pemerintah, atau mereka punya hal-hal yang berbeda dengan dunia ini. Walaupun secara umum kita menyadari ada hukum Musa, ada kebenaran dan PR yang kita bisa terapkan dalam kekristenan, tapi di dalam penafsiran daripada kitab Talmud, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip daripada firman Tuhan. Apalagi waktu kita memahami di dalam perjanjian baru, Yesus penggenap daripada hukum Taurat. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi bukan berarti hukum Taurat itu dihapus. Kita di bawah kasih karunia, ya. Kita bukan di bawah hukum Taurat, tapi bukan hukum Taurat penuntun untuk kita boleh datang kepada Kristus. Saudara, kata Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam tradisi orang Yahudi, mereka bukan hanya sekedar mengetahui kebenaran. Mereka berusaha untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan mereka sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak sejak kecil itu sudah mengatur identitasnya sebagai seorang Jews, seorang Yahudi. Dan mereka bukan sekedar statusnya orang Yahudi, tapi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di dalam hidup ini. Bagi orang Yahudi, saudara, di dalam hidup itu hanya satu, punya nilai rohani. Gak ada ini sekuler atau ini rohani, ini sakral atau sekuler. Semuanya diarahkan bagaimana hidup berespon kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, memelihara akan hukum Allah, dan hidup sepenuhnya mendedikasikan hanya kepada Tuhan. Saudara melihat spirit seperti ini, saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang ditebus oleh Kristus. Saudara, kata Yesus, pendidikan, ya, itu sangat, pendidikan rohani itu sangat penting sekali. Dan dalam orang-orang Yahudi, sebetulnya saya katakan tidak ada sesuatu hal yang di luar nilai rohani. Saudara, bekerja punya nilai rohani, ya. Studi punya nilai rohani, mengelola suatu perusahaan punya nilai rohani. Gak ada satu bidang dalam hidup kita yang terlepas daripada Tuhan. Waktu kita belajar sains, kita menyelidiki hal-hal apa yang Tuhan ciptakan. Waktu kita mempelajari apa yang Tuhan ciptakan, kita mengakui Allah menciptakan punya tujuan. Lalu kita ingin mengerti apa tujuan Tuhan mencipta sesuatu. Lalu kita mau kembalikan apa yang kita tahu, apa yang kita pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini sesuatu hal yang indah sekali, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, dan bagaimana orang Yahudi mengembangkan pendidikan, saudara? Saudara, ada satu hal yang perlu kita mengetahui. Bahwa orang Yahudi yang pertama, keluarga itu menjadi yang penting di dalam pendidikan anak. Yaitu orang tua. Ayah dan ibu menjadi wakil Tuhan untuk membesarkan, mendidik anak-anak. Dan anak-anak itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua untuk melahirkan dan membesarkan. Sehingga saudara kata Yesus, ini perintah Tuhan pada orang tua untuk mengajar anak-anak mengerti hukum-hukum Allah. Dan bukannya sekedar mengajar, saudara, tapi menolong anak untuk mengerti kebenaran Tuhan. Yang kedua, saudara, Tuhan memakai adanya synagogue.
Sinagog, tempat ibadah ini juga tempat pendidikan, saudara. Nah, orang Yahudi tidak menganggap pendidikan umum lebih penting daripada pendidikan rohani. Atau pendidikan rohani terlalu penting dibandingkan dengan pengetahuan biasa. Karena mereka punya konsep, all the truth is God's truth. Semua kebenaran bersumber daripada Allah. Pada waktu kita belajar sesuatu, itu punya nilai di hadapan Tuhan. Sehingga orang Yahudi waktu mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Dan waktu belajar, mereka belajar sungguh-sungguh. Bukan hanya asal belajar. Dia belajar bagian daripada iman. Belajar bagian daripada ibadah. Sehingga nggak heran banyak hadiah Nobel itu adalah orang Yahudi yang mendapatkan. Waktu mereka bisnis, mereka bukannya sekedar mencari untung belaka. Tetapi di dalamnya ada misi Tuhan, sehingga banyak bisnismen orang Yahudi itu begitu berhasil, saudara. Mereka melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjalankan misi Allah dalam dunia ini. Saudara, di dalam kita memahami iman Kristen, kita memahami di dalam Westminster Shorter Catechism disebutkan di dalam pertanyaan pertama, apakah tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia yaitu untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah dalam kehidupannya. Dan juga di dalam Westminster Shorter Catechism mengajarkan bagaimana kita boleh hidup memuliakan Allah dan bagaimana kita hidup seturut dengan kebenaran Tuhan. Sehingga melalui segala aspek hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Saudara, bagaimana kita hidup ini berfokus di dalam ibadah dan juga di dalam kehidupan publik kita. Kita fokusnya kepada Tuhan. Sehingga waktu kita bekerja, waktu kita studi, kita tahu apa yang kita lakukan itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukannya sekedar untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukannya sekedar untuk karier kita. Tapi ingin supaya bagaimana kehendak Tuhan dijalankan. Di dalam konsep orang Yahudi, bagaimana mereka mengimani janji Tuhan, yaitu berkat Abraham akan menyertai mereka, akan digenapi dalam hidup mereka. Sehingga dinamika hidup mereka bukan sekedar menjadi orang yang beribadah, tapi betul-betul merindukan kehadiran Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat Tuhan menyertai di dalam segala aktivitas kehidupan mereka, saudara. Di sini kita melihat orang-orang Yahudi atau orang Israel yang terus berlanjut sampai hari ini di orang Yahudi. Kita melihat dedikasi mereka luar biasa sekali. Kita mengetahui, saudara, di dalam PL mengajarkan pelajaran menghormati orang tua yang begitu bagaimana orang tua mendidik anak-anak. Di dalam kekristenan, saudara, kita dipanggil harusnya kita punya nilai lebih, saudara. Bagaimana kita menjalankan peran sebagai orang tua Kristen, yaitu mengajarkan firman Tuhan. Saudara, di dalam 2 Timotius pasal ketiga ayat 15 sampai 17. Di sana dikatakan di dalam surat ini, Paulus menulis surat kepada Timotius. Dikatakan, sejak kecil engkau telah belajar kitab suci yang memberi hikmat kepadamu untuk kau boleh mengenal keselamatan di dalam Yesus Kristus. Segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Saudara, ini memiliki dua makna penting. Tugas orang tua mengajarkan kitab suci supaya anak sedini mungkin sudah mengenal keselamatan di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus.
Orang tua punya tanggung jawab yang penting untuk memperkenalkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kepada anak-anak. Saudara, setiap anak-anak yang dilahirkan dalam dunia ini, mereka adalah orang berdosa, mewarisi dosa Adam. Mereka perlu bertobat dan percaya Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Tugas orang tua untuk menginjili anak-anak. Orang Yahudi punya tugas penting memperkenalkan Allah Yahweh. Satu-satunya Allah yang disembah. Tidak ada Allah lain kecuali Allah Yahweh. Tugas orang Kristen hari ini yang pertama, yang penting, memperkenalkan keselamatan di dalam pribadi Kristus kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita mengabaikan hal ini, saudara. Tidak terlalu penting. Saudara, apakah saudara sudah berusaha meyakinkan atau memahami apa yang ada dalam pikiran anak-anak kita? Apakah mereka sudah mengenal keselamatan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus? Satu kali, saudara, ada seorang misionari yang saya kenal, orang Amerika. Dia sudah keliling banyak tempat di Asia ini untuk menjadi seorang misionari. Banyak orang yang sudah dia injilin, saudara. Tapi satu hari dia mulai berpikir, saudara. Dia punya beberapa orang anak. Salah satunya anaknya yang baru lulus SMA, studi. Dia studi ke Amerika. Dia orang Amerika jadi misionari di Asia. Tapi anaknya yang putri ini lulus SMA, kembali studi di university di Amerika. Terus tiba-tiba, saudara, misionari ini merasa gelisah. Dia mulai ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Sudahkah anakku diselamatkan atau belum? Dia masih meragukan keselamatan anaknya. Dia ragu-ragu, apakah anaknya sudah diselamatkan atau belum? Lalu dia berdoa sama Tuhan. Lalu malah dia sharing dengan rekan kerjanya. Saya ragu-ragu apakah anak saya sudah diselamatkan. Dia sebagai seorang misionari kadang-kadang sedikit gengsi mau cerita sama orang lain. Tapi dia ada gelisah yang gak bisa tahan. Dia cerita, tolong doakan keselamatan anak saya. Saudara, sementara anaknya ini ya ada di Amerika, saudara. Suatu saat, saudara, papanya ini, misionari ini ingin ketemu anaknya, saudara. Lalu dia janji ingin ketemu anaknya di Amerika. Sementara ini terus mendoakan, dia ingin melihat realita bahwa anaknya sudah lahir baru, sudah diselamatkan, saudara. Maka saudara-saudara Yesus Kristus selama berapa minggu itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu satu hari dia ingin berkunjung ketemu putrinya ini, saudara. Dia berdoa sama Tuhan. Dan saudara Yesus Kristus, pada waktu dia sampai ke rumah anaknya, ya, lalu anaknya buka pintu di mana dia tinggal. Anaknya segera waktu lihat papanya datang, langsung berlari, peluk papanya dengan air mata, saudara. Menangis terharu-haru. Lalu, saudara, papanya mulai bertanya, "What's wrong? Ada apa? Kok begitu antusias, nangis? Kok rasanya ada sesuatu?" Misionari ini, saudara, mulai rasa, ada apa ya? Kok selama ini dia mulai memikirkan keselamatan daripada putrinya. Sekarang ketemu tiba-tiba anaknya nangis dengan histeris tuh. Mungkin ada sesuatu apa ini gak besar. Lalu anaknya cerita bahwa malam itu dia rasa disentuh oleh Tuhan. Malam itu sebelum papanya datang, dia bertobat untuk menerima Tuhan Yesus. Dia sadar dia orang berdosa.
dia membutuhkan Tuhan Yesus. Dan itu momen yang sangat serius sekali. Kenapa, saudara? Sebenarnya hari itu, saudara, di mana papanya datang, sebetulnya dia hari itu mau pergi. Mau pergi dengan kawan-kawan barunya untuk pergi berlibur, saudara. Untuk pergi berlibur bersama-sama dengan kawan-kawannya. Saudara, kalau kita tahu, saudara, pergi berlibur sama kawan-kawan, gak ada cowok, cewek, itu bisa terjadi free sex, bisa terjadi segala macam kehidupan bebas di Amerika, saudara. Tapi malam itu, saudara, putrinya ini mengalami encountering with God. Lalu dia putuskan, saya tidak pergi. Saya tidak akan pergi. Saya tidak mau mengikuti arus dunia ini. Dia sudah pikir kalau pergi ke sana, dia pun ada dorongan-dorongan tertentu untuk menikmati liburan itu. Tapi saudara, ada kekuatan Roh Kudus yang besar membuat dia mampu bertahan untuk tidak pergi. Saudara, kata Yesus Kristus, waktu papanya dengar cerita anaknya, dia bersyukur sekali. Dia melihat buah pertobatan yang sejati. Bukan hanya sekedar dia anak pendeta, anak missionary, tapi sungguh-sungguh dia sekarang orang yang sudah convert, sudah bertobat, mau meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi anak Tuhan. Sudah born again, lahir baru, ingin hidup meninggalkan dosa, tidak mengikuti kehidupan dunia yang menyesatkan ini, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita hari ini orang tua perlu bukannya memperkenalkan hanya secara dogmatika atau secara teoritis Yesus Juru Selamat dan Tuhan, tapi kita ingin supaya anak-anak kita mengalami pertobatan, mengalami encountering with God, mengalami salvation in Christ. Bukan hanya secara teoritis, bukannya secara tradisi di orang Kristen, tapi betul-betul bertobat. Yang kedua, saudara, Alkitab menegaskan kepada kita, kita bukannya sekedar anak kita diselamatkan sudah cukup. Anak kita perlu bertumbuh menjadi manusia yang baru. Pikiran dan hidup Kristus memancar dalam kehidupannya, saudara. Maka Alkitab katakan segala tulisan yang dilakukan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, sehingga setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik. Saudara, kita diselamatkan bukan karena melalui perbuatan baik kita, bukan karena jasa kita. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Jasa pengorbanan Kristus itu yang menjadi landasan kita boleh diselamatkan. Setelah kita diselamatkan, kita dibentuk oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang baik sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan supaya hidup kita boleh menyatakan kehidupan Kristus yang memancar dalam kehidupan kita. Saudara, kita melihat orang Yahudi, mereka tiap hari, ya, bukannya sekedar sekali. Berarti ada regular, terus-menerus mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mengajar kebenaran Tuhan sisi lain, saudara, supaya hidupnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi mengajarkan firman Tuhan juga, saudara, di dalam firman ada kuasa yang membersihkan, kuasa yang mentransformasi. Kita waktu anak kita bertobat, secara status sudah menjadi manusia baru, tapi pikiran,
pola hidup, arah hidup, kadang-kadang masih ada banyak pencemaran dosa. Maka firman Allah kebenaran itu kebenaran mensucikan, membersihkan, mentransformasi, sehingga kita boleh menjadi manusia yang baru, saudara. Saudara, anak-anak kita dicipta oleh Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Di situ supaya anak kita boleh memancarkan karakter Tuhan, dan sekaligus diberikan potensi untuk melakukan kehendak Tuhan, merefleksikan kemuliaan Allah, menjadi representatif Allah untuk mengerjakan pekerjaan di bumi seperti di surga. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, dosa mencemari pikiran anak-anak kita. Dosa kadang-kala telah menggeser fokus hidup anak-anak kita. Maka kita perlu mengajarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh membersihkan, memurnikan, memberikan sesuatu pengarahan untuk kita boleh hidup fokus kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan menjadi sesuatu landasan yang penting. Maka orang tua perlu mengajarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, sebelum orang tua mengajarkan kebenaran Tuhan, dia sendiri perlu belajar kebenaran Tuhan. Saudara, investasi kebenaran firman Tuhan adalah investasi yang penting sekali. Orang-orang Yahudi sangat mementingkan investasi ini. Investasi rohani lebih penting daripada semua yang lain. Hari ini kadang-kadang ada orang tua mementingkan yang lain. Ingin mendapat sukses reputasi secara duniawi, atau reputasi yang secara umum, tapi yang fokus, yang penting itu dilalaikan, saudara. Apa gunanya kalau anak-anak kita ini mungkin punya prestasi studi yang baik, yang maksimal, tapi tidak mengenal Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, hidup di luar kebenaran Tuhan. Apa gunanya anak-anak kita punya prestasi dalam bidang olahraga, tapi hidupnya jauh dari hadirat Tuhan? Orang-orang Yahudi mungkin rata-rata di antara mereka itu mereka fokus kepada sesuatu yang utama. Walaupun seharusnya mereka boleh datang kepada Kristus, tapi sayang sekali iman mereka kandas, tidak mencapai tujuan yang seharusnya, tidak mencapai ultimate purpose yang Tuhan mau, yaitu mengenal Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mementingkan kerohanian anak-anak kita. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini ataupun hidup yang akan datang. Saudara, kata Yesus Kristus, kita sendiri perlu mengalami revitalisasi dalam hidup rohani kita. Kita kadang-kadang mempertanyakan, bagaimana, apakah selama ini kita boleh bertumbuh dalam kebenaran Tuhan? Makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan, mau hidup bagi Tuhan. Kalau orang tua pun tidak mau belajar takut kepada Tuhan, tidak punya kerinduan untuk bertumbuh mengenal firman Tuhan, tidak bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, dan tidak terlibat secara intens untuk hidup melayani Tuhan, maka saudara, anak-anak kita juga terpengaruh, saudara. Maka generasi kedua, ketiga, anak-anak kita, mungkin anak cucu kita nggak ada lagi di dalam Tuhan. Setiap zaman itu adalah serius tantangan bagi orang tua Kristen untuk menginjili anak-anak sendiri, untuk memuridkan anak-anak sendiri, supaya mereka boleh mengenal keselamatan di dalam Kristus, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Ini adalah tanggung jawab orang tua, baik ayah atau ibu, punya tanggung jawab memperkenalkan Yesus sebagai juru selamat, membimbing anak-anak itu untuk bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam tradisi orang-orang Yahudi, Jews,
Mereka menjadikan keluarga menjadi tempat diskusi firman Tuhan. Mau belajar bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, orang tua punya peran penting di dalam membesarkan mendidik anak. Gereja juga sangat penting memikirkan program-program yang menolong anak-anak bisa bertumbuh. Orang tua bisa bertumbuh dalam Tuhan. So, karena itu kita berharap melalui gereja reform yang ada, kita mau minta belas kasihan Tuhan, pakai gereja kita ini membawa manusia untuk mengenal keselamatan dalam pribadi Kristus. Membawa banyak orang untuk boleh mengenal firman, bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau tidak, mereka atau banyak orang akan menjadi orang menuju kebinasaan, rusak moral, dan hidup nggak ada hari depan, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita sebagai orang tua Kristen, kita punya tanggung jawab. Secara positif kita mendidik anak-anak dalam dua aspek tadi. Mengenal jalan keselamatan dan memuridkan mereka supaya kelak mereka boleh menjadi orang-orang yang diperkenan dan dipakai oleh Tuhan. Bahkan hidup mereka boleh menjadi contoh pengaruh di dalam dunia yang makin rusak, yang makin mengalami dekadensi moral ini. Saudara, ini tidak mudah kita jalankan. Maka kita perlu banyak berdoa, saudara. Saudara, kalau Yesus Kristus, kita berdoa kepada Tuhan untuk gereja kita, untuk setiap kita sebagai orang tua. Kita mau bergandengan tangan. Bagaimana kita menolong student yang lain supaya anak-anak kita boleh mengenal keselamatan, bertumbuh dalam keselamatan dalam Kristus, supaya mereka tidak diombang-ambingkan terbawa arus dunia yang menyesatkan ini. Orang daripada Israel, orang Yahudi, melihat di dalam generasi-generasi mereka, ada masanya mereka itu melupakan Tuhan. Ada masanya mereka nggak taat kepada Tuhan. Lalu mereka harus menerima konsekuensi hidup di dalam pembuangan. Mereka dibiarkan Tuhan ditawan oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa lain. Mereka diperbudak. Sampai suatu saat, saudara, kita mengetahui bangsa Israel mengalami masa vakum. Tidak ada negara. Sejak keruntuhannya sekitar abad pertama sampai tahun 48, mereka boleh menjadi negara yang secara fisikal ada tempat. Sebelumnya nggak ada, saudara. Disiplin Tuhan begitu luar biasa, saudara. Orang Israel kita melihat dampaknya pada waktu mereka ada ilah lain atau mereka kompromi dengan penyembahan berhala, mereka hidup tidak bermoral, mereka dihukum, didisiplin oleh Tuhan. Waktu mereka bertobat, dipulihkan kembali oleh Tuhan, terus hidup seperti itu, saudara. Kita hari ini berjuang bukannya sekedar adanya gereja dan aktivitas rohani, tapi kita sedang mengalami suatu kondisi, yaitu spiritual war, peperangan rohani. Kita orang tua terus perlu berjuang untuk meningkatkan hidup rohani kita sendiri, supaya kita pun tidak hanyut oleh kehidupan dunia ini. Kita pun diberi tanggung jawab untuk besarkan mendidik anak-anak, supaya mereka boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Didiklah anak-anak di dalam ajaran nasihat Tuhan. Didiklah anak muda, supaya waktu dewasa mereka tidak sesat, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, zaman ini, saudara, makin hari kita juga melihat, saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita mendisiplin anak-anak. Tapi aspek lain, saudara, kalau kita melihat, coba kita melihat di dalam Amsal ayat 6, Amsal ayat 6, 23. Karena perintah itu pelita
dan ajaran itu cahaya. Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing, dan seterusnya. Saudara, perintah itu pelita, ajaran itu cahaya, teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, saudara. Saudara, kita orang tua dipanggil oleh Tuhan untuk mendidik, mengajar, bahkan menegur. Nah, saya percaya anak-anak kita bukan anak-anak biasa. Anak-anak kita secara manusia, mereka dicemari oleh dosa. Anak-anak kita sebagian sudah punya pola hidup yang rebellion. Sehingga waktu dididik, waktu diajar, waktu tegur, kadang-kadang mereka itu tidak langsung bisa nurut sama orang tua. Dan itu menjadi suatu pergumulan orang tua hari ini. Apalagi kalau orang tuanya tidak ada contoh hidup. Lebih susah lagi. Papa aja begitu, kok tegur-tegur saya. Saudara, apalagi sekarang dengan adanya hukum, ada human right, di mana orang tua itu bolehkah dilarang, tidak boleh memukul atau berbuat kasar. Memang Alkitab mengajar kita, jangan kita menyakiti hati anak. Jangan kau bangkitkan amarah bagi anak-anakmu. Jangan kau berbuat jahat kepada anak-anakmu. Ini memang Tuhan sudah memberikan sesuatu perintah. Kenapa, saudara? Karena kita orang tua adalah manusia yang nggak sempurna. Kita bisa membuat kesalahan di dalam kita mendidik. Atau kita bisa melakukan sesuatu yang di luar kontrol, sehingga itu bisa menyakiti hati anak kita. Bisa menimbulkan kepahitan di dalam hati anak kita. Lalu bagaimana hal ini bisa kita lakukan? Kita perlu bijaksana kepada bijaksana Tuhan di dalam mendidik anak-anak kita. Di sisi lain kita harus memberikan pengajaran yang positif. Tapi kadang-kadang kita harus menegur, kita mengkoreksi. Sisi lain kita harus punya kesabaran, karena pada waktu anak dikoreksi nggak langsung nurut, saudara. Mungkin berkali-kali baru nurut. Bahkan nurut setelah gagal. Setelah gagal bukan berarti lah saudara sudah gagal, sudah nasibnya bubur. Setelah gagal pun bukan berarti kita give up. Kita bagaimana segenap hati kita menolong supaya anak-anak kita boleh bangkit kembali. Minta belas kasihan Tuhan, minta pengampunan Tuhan, minta dipulihkan oleh Tuhan. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah, saudara. Orang tua punya peran bukan hanya sebagai polisi, tapi kadang-kadang punya peran sebagai seorang konselor, sebagai seorang psikiater, sebagai seorang teman. Dan ini menjadi panggilan yang tidak gampang, saudara. Anak-anak yang kita lahirkan, kita besarkan tuh unik. Ada yang dikasih tahu sekali langsung nurut. Ada yang 10 kali dikasih tahu tidak nurut-nurut, saudara. Sehingga orang tua perlu kesabaran, perlu kemurnian hati di dalam membimbing anak-anak kita menuju jalan yang benar, saudara. Di dalam Alkitab, di dalam sejarah ada seorang ibu yang namanya Monica. Ya. Monica itu ibu daripada Agustinus, Bapak Agustinus. Dan kita mengetahui Bapak Agustinus ini sebelumnya waktu remaja dia adalah anak yang cerdas, anak yang cakap. Tapi waktu remaja menjadi anak yang liberal, gak takut sama Tuhan, gak peduli sama Tuhan. Itu dikuasai nafsu,
pemudanya. Akhirnya saudara, waktu remaja dia sudah melakukan hubungan yang tidak benar. Masih remaja dia sudah berhubungan dengan kawan gadisnya sampai melahirkan anak tanpa menikah. Wah, ini kesedihan bagi seorang ibu. Monica itu orang Kristen yang takut kepada Tuhan, tapi suaminya bukan Kristen. Sehingga dia bergumul sebagai seorang ibu yang takut kepada Tuhan, yang mengerti firman Tuhan. Tahu anaknya nggak takut sama Tuhan, tahu anaknya nggak tunduk pada hukum Allah, tahu anaknya hidupnya sudah melenceng dari jalan Tuhan. Tetapi Monica nggak putus asa, dia terus berdoa minta belas kasihan Tuhan, supaya anaknya boleh bertobat, anaknya kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, akhirnya Agustinus boleh bertobat di depan Tuhan. Lalu dia mengatakan dengan kawannya ini, gadis yang sama-sama dia, aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini. Saya harus berhenti dari perbuatan dosa ini. Saya harus kembali kepada Tuhan. Lalu dia pisah dengan gadis yang selama ini, perempuan yang sama-sama dia tinggal bersama tanpa nikah. Lalu dia sudah punya anak. Dia bertanggung jawab berusaha membesarkan anaknya dengan sebagai single parent. Tapi karena dia masih muda, berpengalaman di dalam merawat anak, anaknya kemudian meninggal dunia. Dia sedih sekali. Tapi di situ dia nggak putus asa. Dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan pulihkan hidupnya. Akhirnya dia boleh menjadi bapak gereja, seorang filosof, seorang teolog yang dipakai oleh Tuhan. Berapa kita telah jatuh, berapa mungkin di dalam keluarga kita yang sudah jauh sama Tuhan. Masih ada pengharapan. Sumbu yang terkulai tidak dipadamkan. Tuhan ingin berikan cahaya, berikan terang, berikan teguran, supaya kita dipulihkan hidup kita. Anak-anak kita pada waktu anak kita sudah gagal, kita jangan give up. Kita jangan lose heart, tidak lagi berharap sama Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan, supaya anak kita boleh bangkit kembali. Sisi lain, saudara, kita sebagai orang tua perlu bijaksana mendidik, minta hikmat Tuhan, supaya kita tidak menyakiti hati anak-anak kita. Jangan sampai kita membuli anak-anak kita sendiri. Jangan sampai kita look down pada anak-anak kita sendiri. Hanya anak kita kecewa dengan kita, bahkan kecewa dengan Tuhan. Kita kadang-kadang kita perlu introspeksi diri. Apakah selama ini saya sudah menjadi orang tua yang baik? Bukan baik menurut saya, tapi baik menurut Tuhan. Apakah saya sudah menjalankan panggilan sebagai orang tua, memberikan waktuku untuk anak-anakku, untuk mendengar anak-anakku, mau mendoakan untuk anak-anakku, bukannya seperti polisi atau seperti jaksa penuntut, bukan sebagai papa, bukan sebagai mama yang mengasihi, yang peduli dengan air mata, pergumulan. Kita harus memikirkan apa yang maksud rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita. Dan kita minta kekuatan bijaksana Tuhan untuk mendidik, mengajar anak-anak, supaya mereka suatu kelak boleh menjadi bejana yang indah, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, hari depan gereja, hari depan masyarakat tergantung kepada anak-anak kita. Sejauh mana kita betul-betul menginvestasikan hidup kita, memikirkan hati, memikirkan hari depan hidup anak-anak. Kita tidak memaksakan ideal kita, kemauan kita, tapi kita perlu pikirkan Tuhan mau apa dengan anak-anak kita. Dan kita sendiri perlu ada waktu untuk belajar firman Tuhan, untuk bertumbuh dalam anugerah Tuhan.
bertumbuh dalam khidmat Tuhan, supaya kita bisa melihat, kita bisa mengerti keadaan anak-anak kita, sekaligus kita bisa melakukan kehendak Tuhan, melengkapi anak-anak kita untuk setiap pekerjaan yang baik bagi kemuliaan Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita. Dan kalau kita selama ini sebagai orang tua ada kelemahan, kekurangan, atau dosa, kesalahan, kita minta Tuhan mengampuni kita. Kita masih punya anak atau cucu-cucu ke depan. Kesempatan kita boleh memperkenalkan Yesus Sang Juru Selamat. Memperkenalkan firman Tuhan yang boleh menjadi pelita, cahaya yang menerangi hidup mereka untuk melihat firman, melihat Tuhan yang hidup, yang sedang berkarya di dalam hidup mereka hari ini dan hari depan hidup mereka.